Saat Andi dan Rika bergandengan tangan berjalan dalam malam bersalju yang tenang di Kyoto, arus bawah di Tokyo masih terus bergolak. Pada saat itu, Shigeru Takeshi sedang berada di rumah dengan cemas menunggu kabar dari ninja keluarga Furio. Namun, keluarga Furio bahkan lebih cemas daripada dirinya. Sampai saat ini keluarga Furio telah kehilangan 10 ninja, yang berarti hampir seluruh kekuatan inti muda dari keluarga itu telah hilang. Meskipun 10 orang mungkin terlihat tidak banyak, namun memiliki 10 pria muda dewasa dalam sebuah keluarga sudah tergolong besar. Pertama, 10 pria muda ini setidaknya memiliki 1 hingga 2 generasi orang tua di atas mereka. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, dan nenek. Jika dihitung semuanya, paling tidak ada 10 orang tambahan. Kedua, ke-10 pria dewasa muda ini semuanya laki-laki. Tetapi dalam sebuah keluarga tidak mungkin semua anggota mudanya laki-laki. Kalau rasio pria dan wanita seimbang, maka setidaknya ada 10 wanita lagi dalam keluarga tersebut. Ketiga, setidaknya setengah dari pria dewasa muda ini sudah menikah dan memiliki anak. Jadi mereka juga memiliki istri dan anak. Dengan demikian, keluarga tersebut paling tidak memiliki 50 hingga 60 anggota untuk bisa menghasilkan 10 pria dewasa muda. Namun sekarang, semua pria dewasa keluarga Furio telah tewas dan kekuatan tempur keluarga tersebut menurun drastis. Dalam kondisi ini, mereka tentu tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengirim orang melindungi Shigeru Takeshi. Jadi, di rumah Shigeru Takeshi, selain beberapa pengawal biasa, tidak ada ninja yang tersisa untuk melindunginya. Malam sudah larut, tetapi Shigeru Takeshi masih belum merasakan kantuk sama sekali. Di satu sisi, dia masih berduka atas kematian putranya Genki Takeshi. Di sisi lain, dia berharap bisa mendapatkan kabar dari para ninja keluarga Furio yang hilang. Meskipun dalam hatinya, dia sadar bahwa kemungkinan besar ninja yang dikirim ke Kyoto telah terbunuh, di lubuk hatinya dia masih menyimpan secercah harapan. Dia berpikir bahwa setidaknya sebelum melihat mayat mereka, masih ada kemungkinan segalanya bisa berubah. Mungkin kalau dia menunggu sedikit lebih lama, para ninja keluarga Furio akan menghubunginya. Ketika Shigeru Takeshi sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sambil menunggu dengan cemas, tiba-tiba sebuah jarum halus ditembakkan dari sudut ruangan dan langsung mengenai tengkuknya. Shigeru Takeshi yang baru saja merasakan duka kehilangan putranya, belum sempat memikirkan cara untuk membalas dendam ketika racun mendadak menyebar di tubuhnya, lalu membuatnya terjatuh dan tewas seketika. Para pengawal segera berkumpul ketika melihat Shigeru Takeshi jatuh. Ketika mereka memeriksa, mereka mendapati bahwa dia sudah tidak lagi bernafas dan detak jantungnya telah berhenti. Saat para pengawal yang ketakutan mencari-cari pelakunya, para ninja dari klan Fuji yang menyelinap ke dalam rumah keluarga Takeshi telah berhasil mundur tanpa terlacak. Biasanya keluarga Furio akan menempatkan setidaknya 4 ninja untuk menjaga Shigeru Takeshi dan melindunginya secara diam-diam dari kemungkinan serangan ninja lain. Namun malam ini tidak ada satupun ninja yang tersisa. Tanpa perlindungan ninja, pengawal biasa tidak berdaya melawan serangan dari ninja. Mengambil nyawa Shigeru Takeshi bagi para ninja bukanlah tugas yang sulit. Sungguh tragis nasib Shigeru Takeshi yang baru saja menguburkan putranya dengan rambut putih. Kini dirinya sendiri pun menyusul ke alam baka. Sementara itu, Ugaki Akana baru saja tertidur ketika dia mendengar suara ketukan di pintu. Dia merasa kesal dan bertanya, "Sudah larut malam, ada apa lagi? Kalau bukan hal penting, bicarakan besok saja." Tanaka buru-buru menjawab, "Tuan Ketua, polisi dari kepolisian metropolitan datang lagi. Mereka mengatakan
ada beberapa hal yang perlu kau bantu, sehingga kau harus pergi ke kantor polisi untuk diperiksa ulang." Ugaki Akana berteriak marah. "Mereka masih butuh pemeriksaan lagi? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa aku tambahkan." Tanaka menjelaskan, "Tuan Ketua, mereka mengatakan bahwa keluarga Smith terus memberi tekanan pada mereka. Ini bisa menjadi masalah diplomatik internasional. Jadi mereka tetap berharap Tuan bisa bekerja sama." Mendengar hal ini, Ugaki Akana dengan marah mengumpat, "Mengarah ke masalah diplomatik internasional? Kurang ajar, betul-betul merepotkan." Meskipun merasa sangat tidak puas, Ugaki Akana tidak berani bersikeras lebih jauh saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pebisnis. Dia sangat menyadari bahwa kalau dirinya benar-benar terseret ke dalam masalah diplomatik internasional dan mencoreng citra Jepang, warga Jepang pasti akan melihatnya sebagai seorang pengkhianat yang memperburuk reputasi negara. Dalam skenario seperti itu, rakyat Jepang pasti akan memboikot keluarga Akana, yang berpotensi membuat keluarga Akana menjadi sasaran kemarahan publik. Karena itu, bekerja sama dan menjauhkan diri dari masalah ini adalah pilihan yang lebih baik. Dengan agak enggan, Ugaki Akana bangkit dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian sederhana, dan membuka pintu. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kegelisahan, Ugaki Akana menyadari logika di balik situasi ini. Bagaimanapun, dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan kalaupun dia harus pergi ke kantor polisi lagi, atau bahkan menginap di sana selama beberapa hari, dia tidak terlalu khawatir. Dia pun berkata kepada Tanaka, "Pergi siapkan mobil, kita akan segera berangkat." Tanaka segera mengangguk dan pergi untuk mengatur semuanya. Beberapa menit kemudian, Ugaki Akana dikawal oleh beberapa pengawal dan 2 ninja masuk ke dalam mobilnya, bersiap menuju kantor polisi metropolitan Tokyo. Pada saat yang sama, Arata Akihiko telah menyiapkan para ninja Fuji dan bawahannya yang lain. Dia berencana mengulangi taktiknya sebelumnya, yaitu menyerang di jalan ketika Ugaki Akana sedang dalam perjalanan ke kantor polisi dan mencari kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Sekarang setelah Shigeru Takeshi tewas, kalau Ugaki Akana juga terbunuh, maka Arata Akihiko akan menjadi yang terkuat di Tokyo, bahkan mungkin di seluruh Jepang. Namun, Arata Akihiko tidak menyadari bahwa para ahli dari keluarga Smith telah mengepung kediamannya. Pemimpin tim tersebut tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi mulai merancang strategi berdasarkan situasi di kediaman Akihiko. Mereka berharap bisa menjatuhkan seluruh keluarga Akihiko dalam satu serangan. Berdasarkan sifat dan kepribadian Arya Smith, karena Arata Akihiko mencoba membunuh putranya dan putrinya, maka dia tidak akan puas hanya dengan membunuh Arata Akihiko saja. Cara terbaik untuk melampiaskan dendam dan memastikan semua masalah terselesaikan adalah dengan memusnahkan seluruh keluarga Akihiko. Keluarga Smith tidak pernah dikenal sebagai keluarga yang murah hati atau penuh belas kasihan. Dari masa lalu, melawan aliansi anti-Rewa hingga menjadi salah satu keluarga terkuat di Jakarta, keluarga Smith selalu bertindak dengan tangan besi. 10 menit setelah Ugaki Akana meninggalkan rumahnya, mobilnya hampir memasuki jembatan layang sepanjang 2 km. Jembatan layang ini merupakan jalan tertutup sepenuhnya. Ketinggian rata-rata jembatan dari tanah sekitar 15 meter, setara dengan gedung 5 lantai. Jalur tunggal ini hanya memiliki 2 jalur, sehingga sulit bagi kendaraan untuk langsung berbalik. Setidaknya perlu 2 kali manuver untuk bisa berbalik arah. Kalau ada satu konvoi kendaraan yang terjebak di sana, situasi akan semakin rumit. Kalau konvoi tersebut terganggu ritmenya, beberapa mobil mungkin saling menghalangi, sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri.
Namun, Ugaki Akana sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Ini karena hingga sekarang, selain kehilangan uang 45 miliar, dia tidak mengalami kerugian serius lainnya dan tidak merasa menjadi target siapapun. Meskipun keluarga Takeshi dan keluarga Akihiko sempat merencanakan untuk melawannya, semua masalah ini akhirnya teratasi berkat intervensi Andi Rewa, meskipun dengan cara yang tidak terduga. Karena dia belum mengalami masalah besar, Ugaki Akana merasa bahwa semua kekacauan di Tokyo hanya menargetkan keluarga Smith dan keluarga Takeshi, bukan dirinya. Selain itu, secara tidak langsung, dia malah menjadi pihak yang diuntungkan. Kalau keluarga Takeshi mengalami kekalahan besar, keluarga Akana hanya perlu duduk diam dan menikmati keuntungan dengan diam. Secara alami, kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Smith juga akan datang dengan sendirinya. Perasaan menang tanpa melakukan apa-apa ini membuat Ugaki Akana merasa bangga saat duduk di dalam mobil Rolls-Royce-nya. Dengan penuh kepuasan, dia mengambil sebatang cerutu, menyalakannya dan memasukkannya ke mulutnya. Namun, tepat saat Ugaki Akana hendak menikmati isapan pertama cerutunya, mobil yang dia tumpangi tiba-tiba terguncang keras. Seketika mobil tersebut kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Perburuan para ninja Fuji terhadap Ugaki Akana telah dimulai. Sebelum mobil kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan, Ugaki Akana tidak pernah menyangka dirinya akan berada dalam bahaya. Hal ini karena dia selalu dilindungi oleh para ninja Koga. Di antara keluarga besar Jepang, hanya ninjanya yang belum mengalami kerugian atau pengurangan kekuatan tempur. Selain dirinya, keluarga Furio hampir kehilangan semua prajurit mudanya dan keluarga Fuji juga telah kehilangan separuh kekuatannya dalam berbagai pertempuran. Namun, kesalahan terbesar Ugaki Akana kali ini adalah terlalu meremehkan situasi saat dia keluar rumah. Dia merasa bahwa karena tujuannya adalah ke kantor polisi metropolitan Tokyo untuk menjalani interogasi dan bekerja sama dengan penyelidikan, maka dengan adanya mobil polisi yang mengawal di depan, mustahil ada orang yang akan mencoba menyergapnya di jalan menuju kantor polisi, bukan? Justru karena alasan ini, Ugaki Akana tidak membawa terlalu banyak ninja untuk melindunginya. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa mobil polisi yang membuka jalan telah diancam dan dipaksa oleh Arata Akihiko. Arata Akihiko telah memasang perangkap yang rapi dan hanya menunggu Ugaki Akana terperangkap. Mobil konvoi Ugaki Akana tiba-tiba kehilangan kendali karena jalanan telah dipenuhi oleh Sayari, senjata rahasia tradisional ninja Jepang yang sangat efektif. Biasanya, Sayari terbuat dari logam dengan duri tajam di semua sisi. Ketika dilemparkan ke tanah, selalu ada beberapa duri yang menghadap ke atas. Pada zaman kuno, ninja akan menggunakannya untuk memperlambat musuh yang mengejar mereka. Begitu musuh menginjaknya, duri-duri tajam akan menembus telapak kaki mereka. Sekarang, para ninja telah memodifikasi Sayari ini menggunakan paduan tungsten yang sangat kuat, salah satu bahan terkeras di dunia, setara dengan kekerasan berlian. Dengan Sayari ini, mereka bisa dengan mudah menusuk ban mobil apapun yang terbuat dari karet. Ban dari semua mobil dalam konvoi Ugaki Akana pecah seketika, menyebabkan mobil-mobil tersebut kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Pada saat tabrakan terjadi, cerutu yang baru saja dinyalakan oleh Ugaki Akana jatuh ke pangkuannya dan tubuhnya terguncang hebat akibat benturan. Untungnya, Ugaki Akana yang sudah tua memiliki kebiasaan keselamatan yang baik. Dia tetap mengenakan sabuk pengaman meskipun duduk di kursi belakang. Kalau tidak, dengan benturan sekeras itu, bahkan mobil sekelas Rolls-Royce pun tidak akan mampu sepenuhnya mengurangi dampak gaya inersia
pada tubuhnya. Kalau dia terlempar dan membentur kursi depan, mungkin dia sudah kehilangan setengah nyawanya. Sementara itu, beberapa pengawalnya dan 2 ninja sudah keluar dari mobil di depan dan belakang, lalu mengelilingi mobil Ugaki Akana untuk melindunginya. Namun, tepat pada saat itu, 6 ninja Fuji tiba-tiba melompat dari jalur berlawanan. Mereka semua memegang pedang ninja dengan kedua tangan. Wajah mereka penuh dengan niat membunuh. Tanaka yang duduk di kursi depan, wajahnya memucat ketakutan. Dia menoleh ke arah Ugaki Akana dan berkata, "Ketua, kenapa ada ninja di sini? Apakah ini ulah Shigeru Takeshi?" Ugaki Akana hendak berbicara ketika tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Saat melihat ke bawah, dia mendapati cerutunya telah membakar celananya dan membuat luka di pahanya. Dengan panik, dia memungut cerutu itu dan melemparkannya ke samping, lalu dengan marah bertanya, "Di mana mobil polisi yang membuka jalan?" Sopir menjawab, "Ketua, mobil polisi itu sudah pergi." Ugaki Akana terkejut dan berteriak, "Pergi? Kita sedang disergap dan mereka malah pergi. Apakah mereka masih manusia?" Tiba-tiba Tanaka menyadari sesuatu dan berkata, "Ketua, mungkin para polisi itu sengaja menjebakmu." Ugaki Akana marah dan berteriak, "Kurang ajar! Ada orang yang begitu keji dengan hati-hati merencanakan untuk menjebakku." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tanaka, "Cepat telepon polisi. Suruh Departemen Kepolisian Tokyo segera mengirimkan helikopter. Para pengawal dan ninja di luar mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama." Tanaka melihat 6 ninja telah menyerbu maju. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon polisi. Tanaka langsung menelpon kepala Departemen Kepolisian Tokyo. Bagaimanapun, Ugaki Akana adalah seorang pengusaha besar di Tokyo. Jadi, Departemen Kepolisian harus menunjukkan penghormatan kepadanya. Semua masalah bisa langsung didiskusikan dengan kepala departemen. Pada saat itu, kepala Departemen Kepolisian Tokyo baru saja mengetahui bahwa Shigeru Takeshi telah dibunuh di rumahnya. Saat ini dia sudah berada di ambang kehancuran mental. Josh dan Shiva belum ditemukan. 4 anggota keluarga Furio yang dibekukan menjadi es manusia belum ditemukan pelakunya. Anak Shigeru Takeshi yaitu Genki Takeshi dibakar hingga mati di dalam mobilnya dan pelakunya juga belum ditemukan. Sekarang, Shigeru Takeshi sendiri juga terbunuh. Serangkaian kasus kriminal serius yang terus terjadi ini telah menyelimuti seluruh Tokyo dengan suasana magis yang penuh kejahatan. Dan pada saat ini, Tanaka tiba-tiba memberitahunya kalau Ugaki Akana juga disergap dan saat ini berada dalam bahaya besar. Mendengar hal itu, Kepala Departemen Kepolisian Tokyo merasakan darahnya mendidih dan kakinya langsung lemas hingga dia terjatuh di kantornya. Beberapa anak buahnya buru-buru maju untuk membantunya berdiri. Dengan lemah tapi penuh amarah dia berkata, "Cepat, segera kirimkan helikopter dan tim operasi khusus ke jembatan layang Yotsuya untuk menyelamatkan Ugaki Akana. Hari ini, apapun yang terjadi, tidak boleh ada lagi korban di Tokyo." Secara teori, tim operasi khusus yang dipersenjatai penuh ini, baik dari segi peralatan maupun kekuatan tempur, tidak ada bedanya dengan pasukan khusus. Namun kalau harus 1 lawan 1 dengan ninja, tim operasi khusus mungkin tidak memiliki keunggulan karena gerakan ninja yang misterius dan senjata rahasianya. Tetapi kalau tim tersebut terdiri dari puluhan orang yang bekerja sama dengan keunggulan formasi dan kekuatan tembakan, keunggulan ninja akan hilang. Namun, masalah terbesar sekarang adalah air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekat. Mengumpulkan tim operasi khusus membutuhkan waktu setidaknya 5 menit. Naik ke helikopter memerlukan beberapa menit lagi, dan helikopter juga memerlukan waktu beberapa menit untuk terbang cepat ke lokasi. Semua ini berarti butuh setidaknya 10 menit atau lebih. Pasukan Ugaki Akana jelas tidak akan mampu bertahan selama itu. Setelah beberapa putaran pertempuran di luar mobil,
semua pengawal Ugaki Akana sudah terkapar di tanah.